Yuk adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu online GKI Kuta Bali bersama Losa Richard dan Kakak Tata. Dengan Kakak Tata hari ini. Yuk kita mau berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita beribadah. Minta dengan kasih, Kak Tata kita dalam doa ya. Yuk adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena peliharaan Tuhan sampai kepada kami, sampai kepada hari ini ya Tuhan. Biarlah supaya ibadah kami dari awal hingga akhirnya tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita naikkan pujian. Mari kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik semua, apakah kalian masih semangat? Masih semangat dong ya, karena sekarang ini kita mau memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dipuji. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita mau bersama-sama membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Caranya gimana? Dengan cara mentransfer lewat nomor rekening dan juga QR code yang ada di layar adik-adik semua. Kalau gitu, yuk mari kita mempersembahkan sebuah persembahan dengan menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah membawa persembahan ya Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk boleh mengerjakan pelayanan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan terus memimpin kami, terus memberkati kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini boleh menguatkan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kabar semuanya? Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya duduk yang manis, semuanya lipat tangan, dan kita ambil sikap berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau pakai telinga kami dengan benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, saya akan membacakan firman Tuhan. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Hari ini firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Tapi saya akan bacakan ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Adik-adik, saya mau nanya, siapa di sini adik-adik yang belum kenal sama Bapak Abraham? Abram atau Bapak Abraham? Siapa yang adik-adik yang belum kenal, yang belum pernah dengar namanya sama sekali? Ada? Yang mungkin masih bayi-bayi, masih belum pernah dengar cerita tentang Bapak Abraham ya. Tapi yang kalau sudah TK, pasti sudah pernah dengar cerita firman Tuhan tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham yang untuk cerita kali ini dipanggil oleh Tuhan. Kalau Tuhan panggil Bapak Abraham, artinya Tuhan mau ngomong sesuatu. Oh iya, Bapak Abraham itu siapa? Apa arti namanya? Siapakah dia di tokoh Alkitab ini? Siapakah Bapak Abraham? Di daerah Ur-Kasdim, ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abram. Abraham artinya Bapa orang percaya, Bapa banyak bangsa. Ya, jadi Tuhan memberi nama Abraham itu ada maksudnya. Tuhan punya rencana besar untuk Bapak Abraham ini. Bapak Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi bapa sejumlah bangsa, bapa orang-orang yang percaya. Ya, jadi Tuhan memilih Bapak Abraham ini untuk satu rencana yang besar. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Artinya, pergilah dari negerimu. Berarti artinya Tuhan menyuruh Bapak Abram pergi dari tempat tinggalnya. Negerimu artinya di mana dia tinggal. Jadi Tuhan memerintahkan Bapak Abram untuk pergi dari rumahnya. Pergi kemana? Gak tahu. Tuhan gak bilang.
kamu pergi kemana, Tuhan nggak bilang. Tapi Tuhan bilang pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari rumah bapamu. Jadi Tuhan menyuruh Bapak Abram pergi, tapi Bapak Abram nggak dikasih tahu pergi kemana. Sesuai yang diceritakan sama Alkitab ini, Bapak Abram responnya gimana? Disuruh sama Tuhan pergi ke tempat yang nggak dikasih tahu pergi kemana. Bapak Abram langsung berangkat, langsung pergi, nggak menunda-nunda. Artinya Bapak Abram taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Bapak Abram pergi dari negerinya, disuruh pergi dari rumahnya ke suatu tempat, dan Tuhan berjanji kan, aku akan memberkati engkau. Jadi Bapak Abram percaya sama Tuhan, dan Bapak Abram langsung nurut sama firman Tuhan, sama perintahnya Tuhan. Langsung berangkat, nggak menunda-nunda, nggak cari-cari alasan, Tuhan nanti dulu ya, enggak. Bapak Abram langsung berangkat menurut sama firman Tuhan. Kita lihat videonya ya, sama-sama kita lihat. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi, Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya, mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon tarbantin di Mor. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Ya, adik-adik, kita sudah lihat videonya tadi. Bapak Abram disuruh sama Tuhan pergi dan langsung nurut, taat, patuh, nggak menunda-nunda, nggak cari-cari alasan, tapi langsung berangkat ya. Kenapa Abram langsung berangkat, nggak menunda-nunda, nggak cari-cari alasan? Karena Abram percaya sama Tuhan. Abram menunjukkan bahwa dia itu percayanya sama Tuhan itu 100%. Dia benar-benar mau menurut sama Tuhan 100%. Jadi dia itu benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkahnya dia. Dia mau kemana, Tuhan pasti menyertai. Karena Tuhan yang menyuruh Abram pergi. Jadi Tuhan pasti menyertai. Adik-adik mau belajar seperti Bapak Abram. Taat atau patuh itu artinya apa? Adik-adik sudah ngerti belum artinya taat atau artinya patuh? Itu artinya sikap yang mau menurut kepada perintah. Di sini Loisa mau kasih tahu kalau adik-adik harus nurut sama siapa? Orang tua, juga kepada Tuhan. Kalau orang tua, papa mamanya adik-adik kasih tahu sesuatu, adik-adik juga harus nurut. Karena itu adalah perintah orang tua yang harus kita patuhi. Kalau adik-adik nggak patuh sama orang tua, nggak nurut sama orang tua, itu berarti adik-adik juga nggak patuh atau nggak nurut sama Tuhan, nggak taat sama Tuhan. Begitu juga dengan sebaliknya.
Kalau adik-adik taat sama Tuhan, berarti adik-adik juga patuh dan taat kepada papa mama. Karena papa mama itu adalah orang yang akan menjaga adik-adik selalu selama adik-adik masih bersama-sama orang tua. Jadi adik-adik harus taat dan nurut kepada orang tua. Itu artinya adik-adik juga nurut dan patuh pada Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan. Adik-adik, kita mau ayat hafalan dari Amsal 9 ayat 10a. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nanti kalau sudah selesai videonya ayat hafalan, dikirim ke grup. Sampai jumpa minggu depan.